Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan dan saat ini sudah bergabung juga bersama kami Kabar Eskrim 2008-2009 Susno Duaji. Saya ke Pak Susno terlebih dahulu sekarang. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Tasa, selamat malam Pak Andri, selamat malam para pemirsa. Malam Pak Susno. Iya, Pak Susno, ini kan hari ini kita mendapat kabar bahwa Guru Supriyani sudah divonis bebas oleh majelis hakim. Ini sudah bisa lega atau menurut Anda masih ada catatan lain yang harus jadi perhatian? Pertama kita ucapkan selamat dulu ya. Kita bergembira bahwa putusannya sesuai dengan apa adanya gitu. Sesuai fakta bahwa tidak pernah perbuatan itu terjadi. Sehingga dia bebas murni ya. Memang harus seperti ini. Nah yang menjadi catatan kita adalah apa yang diangkat oleh media khususnya oleh Nusantara TV ini sangat bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Mengapa saya katakan begitu? Karena kasus Supriyani ini yang terangkat ke permukaan. Yang tidak terangkat ke permukaan permasalahan guru dengan murid, dengan orang tua itu banyak sekali. Bukan banyak lagi tapi banyak sekali. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dari bangsa ini. Ya pelajaran bagi orang tua murid, pelajaran bagi aparat penegak hukum, bagi Polri, pelajaran bagi jaksa, dan pelajaran bagi hakim. Ya kita sangat senang bahwa hakim kita mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan keadilan yang berlaku di masyarakat. Ya kita sambut gembira kita demikian. Iya Pak Susno, ini kan berarti kemenangan untuk prinsip no viral, no justice ya. Jadi kemudian akhirnya keadilan itu harus dikejar oleh publik, harus dipelototi oleh media, harus dikawal proses demi prosesnya sehingga kemudian kita akhirnya sampai di hari ini vonisnya adalah vonis bebas. Harus seperti itu dong berarti ya Pak Susno. Apakah kita harus mengawal semua kasus yang rasanya akan mengarah ke tidak adil supaya kemudian suara orang-orang yang mungkin dirasa tidak mampu untuk mengejar keadilan itu akan bisa memperoleh keadilan? Ya begitu, faktanya begitu ya, faktanya begitu. Demikian perjuangan daripada media ya, televisi khususnya Nusantara Televisi, demikian perjuangan Pak Andri, demikian perjuangan dari PGRI, demikian perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia yang mencintai keadilan. Dan ini akan merubah mindset daripada aparat penegak hukum kita. Kita bersyukur bahwa Polda Sulawesi Tenggara demikian perhatiannya kepada Polres, demikian Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Agung perhatiannya pada kejaksaan, walaupun kejaksaan masih setengah kopling ya. Kenapa saya katakan setengah kopling? Dia udah tahu fakta hukum terungkap di persidangan itu bahwa harusnya dituntut bebas murni karena perbuatannya tidak ada gitu kan. Nah, tetapi kita alhamdulillah jaksa ini ibarat tiarap kepala punggungnya kelihatan gitu. Tapi mudah-mudahan ke depan kalau tidak bersalah ya tidak haram ya. Bahkan undang-undang mengizinkan, mengharuskan undang-undang tuntut bebas. Nah, tuntutan bebas murni gitu. Jangan bersalah tapi tidak dihukum gitu. Ini kan nggak benar gitu. Semestinya kesempatan dari pihak kejaksaan untuk mendapatkan nama baik gitu. Nah hakim kita bagus karena hakim kita senang, hakim sesuai fakta hukum dan sesuai sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PH, oleh Pak Andri dan kawan-kawan. Senang saya dengarnya bahwa pertimbangan dari PH itu diambil gitu. Dan memang fakta hukumnya seluruh rakyat Indonesia, seluruh media mengetahui kita ini nggak buta hukum lagi. Nggak ada satupun fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwakan itu ada. Jadi perbuatannya nggak ada, ya bagaimana? Nah jaksa tahu itu. Tetapi mengapa dia nuntutnya kok agak aneh gitu, bersalah tapi bebas gitu. Nah tapi tidak apa-apa lah, itu pelajaran bagi kita dan pelajaran bagi bangsa ini. Dan yang lebih penting lagi ini pelajaran bagi aparat penegak hukum. Tidak lagi menganggap bahwa
orang yang dihadirkan di persidangan sebagai pesakitan itu musuh, bukan. Tapi dia adalah pencari keadilan. Baik, Jaksa adalah pencari keadilan. Hakim adalah pencari keadilan. Penasihat hukum adalah pencari keadilan. Pesakitan pencari keadilan, termasuk penyidik Polri, walaupun tidak hadir di persidangan, dia mencari keadilan. Jadi orang yang didakwa, orang yang disidik, orang tersangka itu bukan musuh. Bukan musuh. Kalau tidak bersalah, ya katakan tidak bersalah. Jangan sampai orang yang duduk itu, wah kalau sempat dia nggak dihukum, saya malu. Institusi saya jadi seolah-olah institusi saya bersalah. Nah ini tidak, di era sekarang kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah, membuat dia supaya bersalah, orang langsung ini rekayasa. iya. Dan memang rekayasa gitu. Nah ini mudah-mudahan didengar oleh hakim agung yang menyidangkan dan akan memutus perkara peninjauan kembali untuk 8 terpidana kasus Cirebon ya, Iya, kasus baik. Vina dan Iki. Ya kita berharap jangan sampai nanti orang yang di dalam itu dianggap musuh, tapi orang yang di dalam itu orang rakyat Indonesia pencari keadilan. Mari Baik. kita berpikirnya sama gitu. Baik, Pak Susno, kita akan bahas lebih jauh lagi nanti untuk soal kasus Vina, tapi saya sekarang mau fokus dulu masih ke kasus Ibu Supriyani. Oknum Oke. polisi sudah dicopot, Pak Susno, tetapi menurut kuasa hukum ini masih kurang, masih belum cukup dengan sanksi seperti ini, masih akan ada gugatan balik. Menurut Anda sanksi seperti apa yang seharusnya dikenakan kepada para aparat penegak hukum yang memproses penyidikan bagian awal dari kasus Ibu Supriyani? Kalau kita mau betul-betul menjadi negara hukum yang baik dan hukum kita mau tegak, ke depan hal ini tidak terulang ya, aparat yang menangani ini ya, kepolisian, kejaksaan gitu kan, karena jaksa menahan ya, dan saya menerima berkas dari polisi. Sanksi itu bukan hanya kode etik, yaitu karena ini sudah masuk ke arah pidana, pemerasan, minta duit gitu kan. Kemudian dan semacam rekayasa perkara. Oke lah, kalau rekayasa dan kesalahan-kesalahan itu dimasukkan kode etik ya, bagus. Tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah mengarah kepada pidana dan pidana berat itu, pemerasan itu masuk suap, korupsi gitu, dan ini tak perlu mestinya menunggu dari pengaduan atau laporan dari penasihat hukum, karena delik ini siapa yang tahu ya. Dari Polri sudah turun ke lapangan, bagus, kita sambut bagus ya, itu Propam sudah turun ke lapangan, sudah mengetahui ada yang nggak benar, dicopot, okay, itu pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran pidananya belum. Nah, pelanggaran pidana jauh lebih berat daripada pelanggaran kode etik. Tidak perlu nunggu laporan dari Pak Andri gitu. Dan saya yakin mudah-mudahan Polri sudah mengambil langkah-langkah. Tapi langkah-langkah itu karena Polri ini milik masyarakat. Ya, jangan tertutup, publikasi aja kepada masyarakat bahwa kami telah lakukan ini. Apa yang terjadi kesalahan dari aparat ya, itu dibuka ke publik, dilakukan tindakan yang benar. Ini bukan berarti membuka aib Polri. Justru hal itu terbuka, masyarakat selaku pemilik Polri tahu bahwa Polri serius untuk berbenah. Demikian juga dengan kejaksaan. Kita sambut baik sudah dicopot ya jaksa peneliti awal ya. Tetapi kita tidak tahu tindakan lebih lanjutnya apa gitu. Iya. Nah, silakan. Zaman sekarang terbuka, aparat ini bukan miliknya aparat, tapi mereka itu adalah milik daripada bangsa Indonesia. Baik, saya ke Pak Andri lagi. Pak Andri, kalau Anda sendiri mungkin bisa dijabarkan akan seperti apa nanti gugatannya, apa saja yang dituntut dari para penyidik yang memproses penyidikan di awal-awal kasus Ibu Supriyani ini? Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Susno ya. Pak Susno, Pak Reza Indragiri, kemudian Dr. Raja yang sudah membantu memberikan keahliannya, ya, ilmunya dalam persidangan ini. Sehingga itu juga menjadi pertimbangan majelis hakim tadi dalam memutus. Kemudian yang kedua, saya sepakat tadi dengan Pak Susno bahwa terkait dengan pelanggaran etik ya, itu Polri harusnya terbuka. Karena pencopotan yang kemarin dilakukan itu kan belum dilakukan dalam rangka sanksi etik ya, karena proses etiknya kan masih berproses ya.
Dan ini yang perlu ke depan kami butuh supaya ini transparansi, supaya kami tahu sanksinya berupa apa itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah misalnya pidana, seperti juga disampaikan Pak Susno tadi, kan kemarin sudah ada bukti-buktinya juga kami beber bahwa Ibu Supriyani di tingkat penyidikan itu dimintai uang, sudah menyerahkan sejumlah uang, bahkan juga diminta 2 juta sudah diserahkan, kemudian 50 juta juga diminta supaya perkara ini bisa dihentikan. Nah, hal-hal tersebut kan kalau kita lihat dalam konteks ini itu bukan cuma berkonsekuensi etik tapi juga harusnya ke pidana. Dan itu saya pikir kami juga akan mendorong nanti setelah putusan ini ingkrah ya. Kami harapkan bisa ingkrah dan kami bisa segera memulai proses ini. Baik, Pak Andri, berarti ini menunggu proses inkrah baru kemudian gugatannya akan dimasukkan ya Pak Andri? Ya, kalau untuk tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi tentunya kan kita harus menunggu putusan ingkrah ya. Putusan ingkrah. Tapi proses-proses seperti proses etik, termasuk untuk laporan-laporan pidana, ya kami secepatnya siapkan itu. Kalau etik kan sudah berproses, sudah jalan. Oke, baik. Untuk berapa oknum yang akan Anda gugat? Sudah tahu siapa-siapa saja namanya, berapa jumlahnya Pak Andri? Ya tentunya ini yang di dalam proses penyidikan ya. Proses penyidikan itu yang terlibat ya. Ada beberapa tentunya yang bertanggung jawab terhadap penanganan perkara ini ya. Termasuk juga misalnya yang meneliti berkas perkara ini ya. Itu juga harus ada pertanggungjawaban. Termasuk anggota keluarga ya Pak Andri, anggota keluarga korban? Ya, itu kami sementara lagi dalamnya karena kita ingin mencari datanya, faktanya, kita lebih dalam telusuri terkait misalnya apakah di sini ada memang suatu rekayasa atau membuat laporan palsu ya, atau seperti apa. Nah, ini kan memang dari awal perkara ini sudah mencurigakan karena awalnya anak ini mengaku dia jatuh dari sawah, tapi kemudian kenapa tiba-tiba berubah menjadi Ibu Supriyani yang disebut. Baik. Ini yang kami lagi coba. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi soal bagaimana kesaksian anak yang digunakan untuk sebuah kasus ini kemudian berjalan sampai masuk ke pengadilan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.